ruqyah pun, kalau kamu yakin tukang ruqyah ini, kalau dia yang baca, dia sendiri punya kehebatan bisa menyembuhkan saya, itu kafir. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian yakin, mempercayai dan membenarkan, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Berarti tidak murtad. Ini yang perlu dicatat. Karena kalau murtad bukan tidak diterima, tetapi tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ij'alna min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin. Ini yang terpenting dari konten saya. Kita sepakat saling mendoakan. Saya doakan kalian semua, setuju atau tidak setuju dengan konten saya itu masalah sepele. Yang terpenting kita saling mendoakan kebaikan dalam urusan-urusan kita di dunia ini, urusan ibadah, urusan pengetahuan keagamaan, urusan keimanan, ketakwaan, urusan pekerjaan, urusan keluarga. Semua Allah berikan yang lebih mudah, Allah berikan yang lebih baik. Dan nanti kita ketika hari kiamat juga menjadi orang-orang yang beruntung. Allahumma ij'alna minas su'ada'i fid dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Kalau kita menyimak beberapa konten di YouTube itu seringkali ada orang yang mengatakan datang kepada dukun itu murtad. Percaya kepada omongan dukun itu murtad. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Artinya kalau mau mengupas ini tidak boleh sepotong-sepotong biar tidak simpang siur. Maka kali ini kita akan bahas bagaimana runtut pemahamannya. Apakah orang kalau datang ke dukun langsung murtad? Enggak ya. Apalagi datang ke dukun pijat. Apakah kita kalau menanyakan sesuatu kepada dukun langsung murtad? Enggak juga. Kita tanya, Pak, saya ini kaki kok sakit, kenapa? Terus dia bilang, oh ini keselio. Terus kita percaya, terus kita murtad? Enggak. Tapi konten saya bukan sereceh ini, insya Allah ya. Ada kajian ilmiah di situ. Yang pertama kalau kita baca hadisnya, ya, saya bawakan setidaknya 3 hadis ya. Yang pertama dulu yang paling populer, man ata arrofan, barang siapa yang mendatangi arrof ya. Ya arrof itu ya dukun lah bahasanya ya. Kemudian fasa'alahu an syai'in, kemudian menanyakan kepada arrof itu tentang sesuatu. Lalu dijawab ya. Fasaddaqahu, kemudian yakin, mempercayai dan membenarkan. Maka al-wa'id di situ atau ancamannya di situ, lam tuqballahu sholatun arba'ina yauman. Solatnya tidak diterima selama 40 hari. Imam Nawawi menjelaskan lam tuqbal di sini bukan tidak sah sehingga harus diqodok, bukan. Tetapi la tusabu, tidak berpahala. Artinya selama solat kamu sudah sah, kamu tidak berpahala selama 40 hari dari solat itu. Ya kalau kamu tambah tidak solat berarti punya hutang solat. Buktinya bahwasanya hanya pahalanya yang dianulir, kamu tidak dianggap punya hutang solat. Jadi tetap kamu sholatnya seperti biasa. Hanya saja tidak berpahala. Berarti tidak murtad. Ini yang perlu dicatat. Karena kalau murtad bukan tidak diterima, tetapi tidak sah. Nah, ini kan sudah mulai ada pertanyaan. Kita sering dengar katanya murtad. Ini kok tidak murtad? Tapi cuma sholatnya tidak diterima. Bagaimana sebetulnya? Kan ini pertanyaannya ya. Kalau ancaman untuk orang murtad itu tidak mungkin bahasanya tidak diterima sholatnya. Udah begitu cuma 40 hari lagi. Berarti setelah itu diterima lagi. Nah ini kan aneh. Berarti jelas ini tidak bicara tentang kemurtadan ya. Kemudian ada hadis yang lain. Man ata arrofan au kahinan ya. Fasaddaqahu bima yaqulu. Kemudian dia meyakini apa yang diucapkan oleh dukun itu. Ya artinya ya bertanya juga. Lalu dukunnya menjelaskan. Faqad kafar bima anzalallahu ala Muhammadin. Maka dia telah kafir atau dihukumi kafir atau ingkar kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan? Minal kitabi was sunnah. Yaitu kitab dan sunnah. Artinya dianggap kafir kepada kitab, kafir kepada sunnah. Kenapa dalam hadisnya hanya disebut disebut Muhammadin saja, bukan disebut kitab was sunnah? Itu kalau kata Imam Faidul Qadir itu wasoroha bil alam, yaitu Allah menyebut nama Muhammad di situ ya. Tajridan ay liqasril ibarah, agar bahasanya tidak terlalu terperinci. Cukup dengan menyebut Nabi Muhammad, kamu ingkar kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kamu ingkar kitab, ingkar sunnah, begitu ya. Sehingga tidak ada orang saya ikut Quran tapi tidak ikut hadis, aneh ya. Kamu tidak ikut hadis otomatis tidak ikut Quran.
Lalu kata Imam Faidul Qadir itu, wala ta'arudu fi hadzal hadisi bima qablahu. Dan tidak ada pertentangan antara hadis yang mengatakan kafir ini dengan hadis sebelumnya yang hanya mengatakan tidak diterima solatnya. Li'annal murada, karena yang dimaksud annal mu'taqida, orang yang meyakini atau musaddiqo bima akhbarahu al-kahin atau al-arraf, dengan apa yang diucapkan oleh kahin dan arraf itu, kafaroh adalah kafir apabila, ya, tapi di situ ada catatannya, ya, annal kahina ya'rifuhu binafsihi. Jadi kalau meyakini bahwa dukun ini bisa tahu sendiri, itu baru kafir. Wa illa, apabila tidak, misalnya dia meyakini annal kahina, bahwanya kahin ini sami'ah, mendengar, minal jinni, dari jin, allati tasma'u minal malaikati, di mana jin itu mendengar dari malaikat, wal ilham, atau mendapatkan ilham, si orang ini mendapatkan ilham, yang entah dari jin, entah dari apa, maka tidak kafir, ya. Jadi keluar dari had kafirnya di sini. Jadi yang masuk kepada kategori kafir, kamu percaya bahwa dukun ini bisa mengetahui hal gaib dengan dirinya sendiri. Sementara yang tahu hal gaib hanya Allah. Kok ada selain Allah yang bisa tahu dengan dirinya sendiri? Itulah kafirnya. Berarti ini masalah bertentangan dengan Al-Quran. Jadi bukan masalah membenarkannya, Pak, ya. Ini yang penting, ya. Bukan ketika kita percaya dengan omongan orang kita kafir. Enggak. Tapi ada akidah kita meyakini orang ini bisa tahu sesuatu yang mana tidak ada yang tahu selain Allah. Dan dia taunya dengan dirinya sendiri. Kalau ada wasilah, bahkan hatta wasilahnya jin pun tidak masuk kepada kafir. Artinya, ya, orang ini tidak tahu hal yang gaib, tetapi dia diberitahu oleh jin, di mana jin itu mencuri berita atau mendengar berita dari malaikat, nguping gitu, ya. Sehingga sampai kepada orang ini, tidak kafir di situ karena di situ tidak bertentangan dengan ayat. Apakah jin itu mendengar berita? Ada. Sayyidah Aisyah, ya, ketika mengatakan manusia banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang kuhan. Ya tasa'alu unasun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil kuhan. Faqala lahum laisu bisyai. Maka Nabi menjawab, enggak ada apa-apa. Kemudian yang bertanya ini masih mengatakan, tetapi sebagian dari yang dikabarkan oleh dukun ini adalah sesuatu yang benar. Yuhaddisuna syai'an haqqan. Tetapi mereka ini, ya Rasul, dukun-dukun ini kadang omongannya kok benar. Nabi menjelaskan, ya, sami'at minal malaikati atau sarokot minal malaikati. Kadang jin itu nyuri-nyuri berita dari malaikat, kemudian disampaikan kepada waliyihi, yaitu para kekasih-kekasih jin itu, para dukun, ya. Jadi dari 3 hadis ini, dari 3 hadis bahwa Nabi yang mengatakan bahwa jin itu kadang bisa, artinya kadang Allah beri dia izin untuk mencuri, artinya izin itu bukan Allah meridai, ya, tetapi Allah izinkan untuk terjadi. Karena dalam agama kita itu ada namanya izin syar'i, ada namanya izin qadari. Izin syar'i itu adalah izin yang disertai dengan keridhaan Allah, berarti dalam hukum-hukum syariat. Salat, puasa, zakat. Kalau izin qadari adalah izin atas nama Allah kehendaki saja, walaupun tidak Allah ridhoi, seperti Allah menghendaki Fir'aun menjadi seperti itu, ya. Artinya itu kan atas kehendak Allah. Tidak ada sesuatu di dunia ini terjadi kecuali atas izin Allah. Tetapi izin yang berbarengan dengan ridho namanya izin syar'i. Kalau tidak berbarengan dengan ridho, artinya tidak selalu berbarengan dengan ridho. Kadang-kadang malah sebaliknya, namanya izin qadari yang lebih luas, ya. Seperti itu. Orang sholat itu izin syar'i, izin qadari. Orang tidak sholat itu izin qadari, tidak ada izin syar'i. Secara syariat tidak diizinkan, Allah tidak ridho. Tetapi secara qadari atas nama qudratullah, ya bisa saja terjadi. Termasuk jin mendengar berita lalu disampaikan kepada malaikat, kepada dukun, ya. Jadi letak poinnya adalah bukan soal percaya kepada dukun lalu musyrik lalu kafir, bukan. Tetapi kamu meyakini ada sesuatu yang tahu, di mana seharusnya yang tahu itu hanya Allah. Di mana sesuatu ini taunya adalah dengan dirinya sendiri.
Berarti kamu ingkar kepada ayat bahwa tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau sudah ingkar kepada ayat, ya jelas kafir. Sama dalam kasus-kasus lain. Kamu ingkar kepada ayat bahwasanya sholat wajib. Ya kafir kamu. Walaupun tidak pernah ke dukun. Kamu ingkar kepada ayat bahwa puasa itu wajib, puasa Ramadan. Kafir ya. Jadi sama. Sama ya. Sama dengan kamu kafir ketika percaya kepada dukun. Dukun ini bisa menyembuhkan kamu. Kamu kafir kalau kamu yakin dukun dengan dirinya sendiri bisa menyembuhkan kamu. Ini bukan hanya masalah dukun, Pak. Dokter pun kalau kamu yakin dokter yang bisa menyembuhkan kamu dengan dirinya sendiri, kafir. Tukang ruqyah pun kalau kamu yakin tukang ruqyah ini kalau dia yang baca, dia sendiri punya kehebatan bisa menyembuhkan saya, itu kafir. Itu tidak lengkap syarat ketiga. Adamul i'tiqad bi annar ruqyah tu'assiru binafsiha lihusuli asyifa, ya. Bahwasanya kamu meyakini kalau ruqyah ini punya kekuatan menyembuhkan dengan dirinya sendiri, kafir ya, kafir murtad. Jadi sama ya, konsep kafir itu sama, nggak ada spesifik masalah dukun, masalah ruqyah, masalah ramal, nggak ada yang spesifik. Semua bermuara kepada kamu meyakini sesuatu yang bertentangan dengan ayat. Itu namanya yukhalifu an-nassakh. Itu letak kekafirannya. Karena berupa akidah, maka ya kafir. Kamu meyakini sesuatu yang berselisih dengan Al-Quran, kafir. Di dalam Al-Quran menyebut ada malaikat. Kamu tidak percaya ada malaikat. Kamu menyelisihi Al-Quran, keyakinan kamu kafir. Di Al-Quran mengatakan ada yaumul ba'si. Kamu tidak percaya dengan yaumul ba'si. Menyelisihi keyakinan Al-Quran. Berarti kafir. Rukun iman yang 6 kamu selisihi yang manapun kafir. Di luar rukun iman yang 6 kamu menyelisihi juga kafir. Kamu tidak percaya kalau Allah itu satu. Kafir. Kenapa? Karena Al-Quran yang mengatakan itu. Begitu ya. Sama kamu tidak percaya Allah satu. Sama dengan kamu tidak percaya kalau hanya Allah yang tahu. Sehingga bukti dari kamu tidak percayanya, kamu malah meyakini ada yang tahu selain Allah, yaitu dukun. Di mana taunya dengan dirinya sendiri. Itu Pak kafirnya. Jadi kalau saya lihat orang yang datang ke dukun itu ya tidak akan berpikir seperti itu ya. Jarang ya, jarang. Tetapi mesti berpikirnya dukun ini sakti. Dia punya parewangan. Dia punya jin yang bisa mencari berita. Kalau sudah seperti itu jelas tidak kafirnya. Tetapi masuk kepada yang pertama. Tidak diterima sholatnya ya. Jadi tetap sebuah masalah ya. Tetap sebuah masalah. Titik poinnya adalah kalau menyampaikan hadis sepotong-sepotong itu bermasalah sekali, apalagi berkaitan dengan mengkafirkan seseorang ya. Bahaya sekali. Apalagi kita bermain-main dengan bahasa umum. Di Indonesia kalau ngomong dukun ya, itu berbeda dengan paranormal. Dukun itu ya kita dukun pijit, dukun anak ya, dukun ya. Jangan sampai kita merusak hal-hal yang tidak berbahaya, kita klaim berbahaya, dukun ini, dukun itu ya. Kamu kira saya pembela dukun pula ya? Kalau saya pribadi belum pernah datang kepada dukun ya. Belum pernah ya. Kalau saya pernah ke dukun pun tetangga itu tukang pijat ya. Itu saja ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.